dari soal yang pertama. Untuk soal yang pertama ini, ada seorang ibu nifas, dia baru melahirkan 4 minggu yang lalu, dia ingin menggunakan alat kontrasepsi. Rencananya dia akan menggunakan ASI eksklusif dengan riwayat nyeri setiap menstruasi. Hasil pemeriksaan semuanya dalam batas normal. Yang ditanyakan dalam soal adalah apakah metode kontrasepsi yang paling dianjurkan pada kasus tersebut. Nah, sekarang kan di sini kata kuncinya adalah dia menyusui ya, teman-teman ya. Maka kalau dia menyusui, opsi E, D bisa kita eliminasi. Kemudian dia anak sudah 3, usia 32 tahun, sepertinya tidak cocok kalau kita berikan kondom karena harusnya pada masa menjarangkan kehamilan yang kita tawarkan adalah metode kontrasepsi yang efektif dan jangka panjang gitu ya. Jadi kondom bisa kita eliminasi. Nah, sekarang di antara AKDR dan AKBK yang sifatnya efektif dan jangka panjang. Akan tetapi karena dalam soal dikatakan bahwa dia ada riwayat nyeri setiap menstruasi, nah ini merupakan kontraindikasi dari AKDR. Maka AKDR juga bisa kita eliminasi. Sisa yang B AKBK. Nah, jadi untuk soal ini, jawaban yang tepat itu adalah B AKBK atau implan, karena dia tidak bisa menggunakan AKDR. Kenapa dalam soal ini dia tidak bisa menggunakan AKDR? Karena ada kata kunci, ada riwayat nyeri setiap kali menstruasi. Kalau dia ada gangguan pada genitalia, misalnya dia ada perdarahan yang tidak diketahui penyebabnya, dia ada dismenore, dia ada infeksi menular seksual, dia ada tumor pada organ genitalianya, itu semuanya merupakan kontraindikasi penggunaan AKDR ya. Jadi yang kita pilihkan lebih baik AKBK. Lanjut kita ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini ada seorang perempuan yang dia di sini bisa di sini. Balik. Yang dia berusia 20 tahun. Kemudian dia sudah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya selama 3 bulan terakhir. Lalu 1 minggu lalu pacarnya meninggal dengan tes VCT positif. Sebenarnya kata kuncinya di sini ya teman-teman ya, tes VCT positif. VCT itu merupakan salah satu bentuk pemeriksaan dari HIV. Sebenarnya bukan pemeriksaan ya, VCT itu lebih kepada prosedur sebelum dan setelah pemeriksaan HIV. VCT itu kepanjangannya adalah Voluntary Counseling dan Testing. Jadi proses pra-pemeriksaan dan proses pasca pemeriksaan HIV. Untuk pemeriksaan HIV-nya sendiri, nama pemeriksaannya adalah ELISA atau Enzyme Link Immunoassay. Nah, karena dalam soal ini si pacarnya dia sudah VCT-nya positif, artinya dia HIV-nya positif, maka kita anjurkan si perempuan ini untuk tes dirinya gitu ya, apakah dia juga sudah tertular HIV dari pasangannya. Nah, nama pemeriksaan untuk HIV itu adalah ELISA. Nah, teman-teman tolong ini dihafalkan ya, karena ini tahun kemarin juga muncul dalam soal terkait jenis-jenis pemeriksaan penunjang untuk infeksi menular seksual. Ini sudah beberapa kali kita bahas, tapi saya ingatkan lagi untuk teman-teman menghafalkan tabel ini. Oke, biasanya yang paling sering ditanyakan itu adalah untuk kandidiasis, gonore, dan HIV. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, untuk soal ini, teman-teman banyak yang terjebak gitu ya dengan data dalam soalnya. Kalau kita lihat dalam soal, di sini dia kan in partu ya, teman-teman ya. Dia in partu, kemudian pembukaannya 5 cm, dengan pendaftaran 50 cm, effacement itu adalah pendaftaran serviks ya. Kemudian ketubannya positif dan kepalanya Hodge 2. Nah, kemudian
Dan di sini juga ada keterangan makan terakhirnya 2 jam yang lalu. Nah, teman-teman sepertinya terdistraksi dengan kata kunci dia makan terakhirnya 2 jam yang lalu, sehingga cukup banyak yang menjawab penuhi nutrisi. Kemudian ada juga yang menjawab teknik relaksasi, ada juga yang menjawab mobilisasi, dan ada juga yang menjawab pantau kemajuan persalinan. Hampir sekitar 28% di situ menjawab mobilisasi dan 35% menjawab penuhi nutrisi. Sepertinya kalian terdistraksi dengan kalimat ini. Akan tetapi kalau kita lihat data dalam soal, kan kita kalau mau memberikan asuhan itu harus sesuai dengan prioritas masalahnya gitu ya. Nah, sekarang kalau menurut kalian teman-teman, mana sih yang harus kita jadikan sebagai prioritas? Apakah dia telat makan? Dan ini bukan telat makan loh, makan terakhirnya 2 jam yang lalu. Kalau orang normal makan tuh sehari berapa kali sih gitu? Kita makan sehari 3 kali. Kalau dia lagi proses persalinan, dia makan bisa sampai 4 kali sehari, sedikit-sedikit, tapi sering kan gitu ya kalau dalam proses persalinan. Tetapi apakah 2 jam itu dia artinya sudah bisa mengalami masalah dehidrasi dengan dia tidak makan 2 jam? Ada nggak data dalam soal yang menunjukkan bahwa si ibunya kekurangan nutrisi? Dari KU-nya misalnya, dari bibirnya misalnya yang kering, nggak ada kan datanya. Jadi jangan terdistraksi dengan itu, karena data dalam soal tidak ada yang menunjukkan kalau dia mengalami masalah di nutrisi, meskipun ada keterangan dia makannya 2 jam yang lalu. Yang menjadi prioritas masalahnya yang mana justru? Kalau teman-teman lihat, Hah? Yang menjadi prioritas masalahnya ini kan, iya, kepalanya masih di Hodge 2, padahal dia seorang primipara. Harusnya ya kalau primipara dia masuk ke proses persalinan, kepalanya paling tidak sudah masuk ke PAP gitu kan ya. Nah sekarang karena di sini dia kepalanya masih di Hodge 2, maka kita fokus untuk membantu mempercepat penurunan kepala gitu. Karena ini masalah nih teman-teman. Berarti mana jawaban yang sesuai kalau begitu? Yang D. Ya, jadi hati-hati dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam soal yang memang dia kadang-kadang bisa menjebak kita. Tapi ingat prinsipnya, kita ngasih asuhan itu harus sesuai dengan prioritas masalah. Gimana kita menentukan prioritas masalah? Mana yang kira-kira lebih urgent, lebih mendesak, dan lebih membahayakan? Nah, itu yang kita pilih sebagai asuhan prioritas yang harus kita lakukan, ya. Jadi kenapa? Ya, datanya begitu adanya ya. TFU-nya 29, UK-nya 39. Ya memang ini nggak sinkron ya teman-teman ya. Harusnya kan TFU-nya paling tidak di atas 30 cm. Tapi karena ada datanya di situ, dan di sini juga nggak ada keterangan yang mengarahkan kita ke masalah UGR, jadi kita abaikan saja ya. Kadang-kadang pembuat soal memang dia bikinnya nggak sinkron antara usia kehamilan dengan TFU-nya. Selama dia tidak bicara tentang IUGR, dia tidak bicara tentang misalnya komplikasi dari hipertensi. Nah, itu kita bisa mengabaikan data yang ada. Kita fokus saja pada apa sih sebenarnya opsi jawaban yang dia pengen gitu, ke arah mana nih ya. Itu. Jadi itu tadi ya, teman-teman ya, kadang-kadang pembuat soal itu tidak sejeli itu untuk memperhatikan data dia sinkron dari awal sampai ke akhirnya. Memang banyak kan yang seperti itu ya. Jadi kita abaikan saja TFU-nya di sini yang kecil karena tidak relevan dengan pilihan jawabannya. Effacement atau pendataran serviks itu lebih berhubungan nanti dengan skor Bishop ya, atau kemajuan persalinannya. Jadi kalau dengan bidang Hodge dia tidak terlalu berhubungan, tapi dia lebih berhubungannya dengan HIS. Ya. Jelaskan belum effacement di video apa? Effacement itu teman-teman kita membahas itu di video apa tuh, yang fisiologi persalinan itu video apa? Oh ya, mekanisme persalinan ya. Di situ saya menjelaskan tentang pendataran serviks atau effacement. Kenapa bisa terjadi effacement? Proses apa yang terjadi dan siapa yang terlibat di dalamnya itu ada di video materi persalinan sub
materi mekanisme persalinan. Untuk pemenuhan nutrisi itu sebenarnya diberikan pada posisi atau kasus itu yang seperti apa? Oke, nutrisi kapan kita berikan asuhannya? Untuk nutrisi kita sesuaikan dengan data yang ada dalam soal. Misal, dalam soal dikatakan bibir kering, terus kulit kering. Nah, ini dia bisa teman-teman berhubungan dengan masalah nutrisi. Ya, karena ada gejala yang mengarah pada penurunan penurunan rehidrasi tubuh ibu gitu ya, bukan dehidrasi, penurunan rehidrasi tubuh ibu. Nah, karena itu kalau misalnya dalam soal ada yang mengarah ke sana, kita jawab nutrisi. Tetapi kalau misalnya dalam soal itu tidak ada yang mengarah ke sana, maka jangan pilih nutrisi gitu ya. Coba dilihat ada nggak data lain yang lebih prioritas untuk kita tangani dalam soal. Jarang sih pembuat soal itu membuat jawaban nutrisi karena rancu, bikin soalnya tuh susah. Biasanya mereka membuat opsi penuhi nutrisi itu justru sebagai pengecoh. Nomor 2 memang tidak dirujuk, hanya misalnya di atas. Gimana? Primi masuk PHP UK berapa? Udah. Primi harusnya kepala masuk PHP itu di 36 minggu ya. Sedangkan kalau multi, dia kepala itu biasanya mulai masuk PHP bersamaan dengan proses persalinan. Ketika infarku, kondisi apa saja yang tidak boleh mobilisasi atau kapan dianjurkan mobilisasi? Ketika infartu kondisi apa yang mobilisasi, kondisi apa yang tidak boleh mobilisasi. Coba dilihat video materi persalinan tentang asuhan ibu bersalin. Ya, di situ saya jelaskan kapan kita pilihkan mobilisasi dan kondisi seperti apa yang dia boleh mobilisasi dan tidak boleh mobilisasi, serta pilihan posisi dia di kala satu itu seperti apa. Silahkan ditonton di video itu ya, biar lebih lengkap nanti penjelasannya. Oke, lanjut dulu kita ke soal berikutnya. Dalam soal ini ada perempuan yang dia usianya 42 tahun, P4A0. Kemudian dia datang dengan keluhan gatal pada area kemaluan. Ada flor albus ya, ada keputihan, berwarna kuning kehijauan dengan porsio yang tampak kemerahan. Saya lihat di sini teman-teman banyak yang menjawab IVA test. Tapi kurang tepat kalau kita jawab IVA test atau pap smear. Kenapa kurang tepat? Karena yang di dalam soal ini tidak ada gejala yang mengarah ke kanker serviks. Ya, jadi tidak ada gejala dalam soal yang mengarah ke kanker serviks. Yang ada gejalanya dalam soal justru IMS, infeksi menular seksual. Nah, sekarang kalau dia memiliki gejala IMS dan dia lokasinya di PMB, maka jawaban yang tepat menjadi yang mana? Ya, jawabannya justru yang tepat adalah yang E. Jadi teman-teman hati-hati, keputihan itu tidak selalu gejala kanker serviks. Gejala keputihan yang mengarah ke kanker serviks, ya, kalau dia maunya mengarah ke kanker serviks, maka dia akan disertai gejala lainnya. Contoh apa? Keputihan yang banyak dan berbau. Kemudian dia bilang ada perdarahan pasca koitus. Kemudian tampak adanya lesi di serviks. Nah, ini bisa mengarah ke kanker serviks, tapi kan dalam soal ini tidak ada opsi ya apa data yang mengarah ke sana. Jadi jangan terkecoh dengan opsi C dan D. Gitu ya. Ini justru IMS apalagi warnanya sudah kuning kehijauan. Nah, karena ini lokasinya di PMB, dia IMS, maka jawaban yang tepat menjadi yang E.